Oke, selanjutnya adalah distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ini merupakan sebaran probabilitas atau daftar probabilitas. Fungsinya menjelaskan sebaran probabilitas untuk variabel random tertentu. Untuk variabel X, distribusi probabilitas disebut sebagai fungsi probabilitas atau probability function. Lambangnya dapat ditulis F dalam kurung X. Fungsi probabilitas menentukan probabilitas untuk setiap nilai dari variabel random. Misalkan ketika kita melambungkan satu keping mata uang logam, mata uang logam itu ada dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Mata uang logam tadi kita lambungkan ke atas satu kali. Variabel random yang muncul adalah kejadian munculnya gambar atau angka. Lah, fungsi probabilitas dapat digunakan untuk menentukan probabilitas dari masing-masing kejadian. Misalkan kejadian munculnya gambar itu setengah atau 0,5, berapa probabilitas untuk kejadian munculnya angka juga setengah atau 0,5. Oke, selanjutnya fungsi yang kedua adalah dapat menghitung probabilitas kejadian dengan mudah. Misalkan apabila kita sudah mendefinisikan distribusi probabilitas atau kita sudah membuat daftar probabilitas, maka kita dapat menghitung probabilitas dengan mudah. Satu contoh, kita mempunyai informasi kedatangan pembeli pada sebuah toko. Misalkan saja ini. Lah, kedatangan pembeli pada sebuah toko tersebut kita buat distribusi probabilitasnya. Dan kita bikin dua kolom. Di mana kolom pertama adalah variabel random X yang berisi jumlah pembeli yang datang pada sebuah toko tersebut. Misalkan kita tulis 0, 1, 2, 3, dan 4. Kolom yang kedua berisi fungsi probabilitas yang kita tulis F dalam kurung I. Isinya adalah probabilitas dari kejadian pembeli yang datang pada toko tersebut. Nah, misalkan jumlah pembeli yang datang adalah 1, probabilitasnya adalah 0,05. Kemudian jumlah pembeli yang datang 3. Misalkan kita tulis probabilitasnya adalah 0,45. Artinya ketika kita membuat distribusi probabilitas atau daftar distribusi, kita dapat menghitung probabilitasnya dengan mudah. Oke, selanjutnya variabel random. Nah, variabel random ini dapat didefinisikan sebagai gambaran numerik dari suatu eksperimen. Misalkan kita melambungkan satu keping mata uang logam. Variabel random adalah kejadian munculnya gambar
atau angka. Itu variabel random. Atau misalkan gini, kita mengikuti ujian, kejadian lulus ketika kita mengikuti ujian tersebut atau tidak lulus itu merupakan variabel random. Nah, variabel random itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Yang pertama, variabel random discrete berbentuk angka yang terbatas atau finity. Misalkan 0, 1, 2, 3. Salah satu contoh begini. Ketika kita melambungkan mata uang logam sebanyak 3 kali. Misalkan kalau kita mata uang tersebut kita lambungkan keluarnya gambar, kita tulis 1. Kalau angka 0, ketika dilambungkan pertama keluar gambar, maka kita tulis 1. Kita lambungkan lagi kedua, muncul angka, maka tulis 0. Lambungan yang ketiga terakhir, muncul gambar lagi, maka tulis 1. 101 merupakan variabel random discrete. Atau contoh tadi ketika kita mengikuti ujian, ternyata lulus atau sebaliknya tidak lulus. Nah, ketika lulus itu diberi skor 1 dan tidak lulus itu diberi skor 0, maka 1 dan 0 tersebut merupakan variabel random discrete. Nah, yang kedua adalah variabel random continue berbentuk angka yang tidak terbatas atau continue. Satu contoh, misalkan ada sebuah gelas. Gelas tersebut daya tampungnya adalah setengah liter. Kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas tersebut. Mulai dari 0 sampai dengan setengah liter merupakan variabel random continue dan dapat ditulis 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan setengah. Oke, selanjutnya distribusi probabilitas discrete. Nah, yang kita pelajari dari distribusi probabilitas discrete 3. Yang pertama, probabilitas discrete seragam. Yang kedua, probabilitas discrete binomial. Dan yang ketiga adalah probabilitas discrete Poisson.